Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Bikin Merinding. Sebelum kita masuk ke cerita dan penuh misteri, kali ini saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe box swing. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Bagian 1, bakso laris tapi bau darah. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Malang, hidup seorang penjual bakso keliling bernama Pak Dirman. Umurnya sekitar 50 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya legam karena panasnya matahari, dan matanya menyimpan kesedihan panjang. Gerobak tuanya sudah reyot, roda sebelah kanan sering macet, dan tungku arangnya sering mati di tengah jalan. Tapi dia tetap keliling tiap hari, menyusuri gang-gang sempit dengan suara khas, "Bakso, bakso panas." Tak banyak yang membeli, hari-harinya sunyi. Kadang hanya 2 atau 3 mangkuk yang laku. Sisanya dia bawa pulang dan dimakan bersama istri dan anak semata wayangnya, Rani, yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Malam itu, setelah seharian hanya dapat uang 20.000, Pak Dirman terduduk lesu di alun-alun kota Malang. Gerobaknya dia dorong ke sudut taman, dan ia duduk sendiri di bawah pohon beringin besar yang konon angker. Matanya kosong, wajahnya pucat. Apa gunanya aku hidup kalau nggak bisa kasih makan anak istri? Gumamnya lirih, nyaris seperti doa putus asa. Dari balik kabut malam, muncullah seorang lelaki tua. Jubahnya hitam, wajahnya keriput, tapi matanya tajam menusuk. Lelaki itu mendekat tanpa suara, lalu duduk di samping Pak Dirman. "Kau sedang putus asa ya?" tanya lelaki itu. Pak Dirman hanya menoleh sekilas. "Kalau Bapak cuma mau ngasih nasihat, mending nggak usah. Saya cuma butuh satu hal, dagangan saya laris." Lelaki itu tersenyum, tapi senyumnya aneh, dingin, tanpa kehangatan. "Ada satu cara, tapi jangan kau sesali nantinya. Kau harus buat bakso ini pakai resep dari saya. Dan satu syarat, jangan pernah buka panci setelah kuahnya mendidih. Jangan tanya kenapa." Pak Dirman menatapnya penuh curiga. Tapi entah kenapa, malam itu ia merasa seperti dikendalikan sesuatu. Ia mengangguk. Lelaki itu memberikan bungkusan hitam pekat seberat 1 kilogram. Isinya daging, tapi baunya aneh, seperti amis bercampur anyir. "Mulailah besok, kau akan lihat sendiri hasilnya." Esok paginya, dengan ragu-ragu, Pak Dirman menggiling daging dari bungkusan itu, mencampurkannya dengan tepung dan bumbu. Ia ikuti semua arahan dari lelaki itu, termasuk tidak membuka panci saat mendidih. Tak ada yang aneh, semua seperti biasa. Hanya saja aroma kuahnya menggoda luar biasa. Siang itu, ketika ia mulai mendorong gerobaknya, terjadi keanehan. Satu persatu orang berdatangan mencium bau kuahnya dari kejauhan. Orang yang biasanya hanya lewat kini mulai antre. Dalam 2 jam, semua baksonya habis. "Pak, ini bakso ternak yang pernah saya makan. Kuahnya bikin ketagihan, Pak. Serius. Besok jualan di sini lagi ya, saya mau bawa keluarga." Pak Dirman hanya tersenyum bingung, tapi dalam hatinya ada rasa takut. Karena malam itu, saat mencuci panci, ia mencium bau yang sangat aneh, bau amis darah segar. Ia melihat ada noda merah pekat yang tak bisa hilang meski ia gosok berkali-kali. Hari demi hari berlalu, usahanya makin ramai. Ia beli gerobak baru, baju untuk istrinya, dan sepeda untuk Rani. Hidupnya berubah dalam waktu seminggu, tapi perubahan itu membawa kecemasan. Pada minggu kedua, seorang pelanggan remaja tiba-tiba muntah darah di depan gerobaknya. Ini
"Ini bukan daging biasa," kata remaja itu sebelum dibawa pergi ambulans. Pak Dirman panik. Tapi tak lama, seorang petugas dari Dinas Kesehatan datang, memeriksa dan menyatakan tidak ada yang salah. Dagangannya justru dipuji karena bersih dan sesuai standar. Pelanggan makin banyak. Tapi setiap malam, Pak Dirman melihat sosok bayangan di dapurnya. Hitam, tinggi, dan berdiri di sudut ruangan. Ia tak bicara, hanya menatap. Dan setiap pagi, ketika ia bangun, di atas meja sudah ada daging baru. Dibungkus kain hitam, sama seperti pertama kali. Pak Dirman tak berani bertanya. Ia hanya menggiling, memasak dan menjual. Tapi kini ia tak pernah berani mencium kuahnya. Suatu malam, istrinya mendekat sambil membawa mangkok. "Mas, tadi aku makan sisa baksonya. Kenapa rasanya kayak bau bangkai?" Pak Dirman diam. Keringat dingin mengucur deras. Dan malam itu, saat ia mencuci panci terakhirnya, ia melihat ada gumpalan rambut manusia menyangkut di dalam saringan. Tangannya gemetar. Tapi dari balik pintu dapur, suara berat menggema. Bagian 2. Daging tumbal and perjanjian setan. Hidup Pak Dirman berubah drastis. Hanya dalam 1 bulan, ia sudah punya 2 gerobak bakso tambahan, 1 karyawan, dan omzet jutaan rupiah per hari. Setiap sudut kota Malang mulai mengenal bakso Dirman, bakso legendaris dengan kuah yang bikin ketagihan. Orang-orang rela antre sejam lebih, bahkan datang dari luar kota. Namun, di balik semua itu, hidup Pak Dirman makin mencekam. Bayangan hitam itu kini tak hanya muncul malam hari. Kadang, ketika ia memasak, sosok tinggi besar itu berdiri di sudut dapur. Matanya merah menyala dan bau amis darah menguar setiap kali makhluk itu hadir. Tapi anehnya, istri dan anaknya tidak pernah melihatnya. Setiap pagi, daging itu tetap muncul di meja. Dibungkus kain hitam, berat, dan selalu segar. Pak Dirman tak pernah bertanya lagi dari mana asalnya. Ia hanya tahu, jika ia tak memasak daging itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, pernah suatu malam ia sengaja membuang bungkusan daging ke sungai. Esok paginya, rumah tetangganya terbakar, dan anak mereka yang sering beli bakso ditemukan meninggal dalam kondisi aneh. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan lidahnya terjulur seperti dicekik. Pak Dirman mulai sadar, ini bukan sekadar pesugihan biasa, ini perjanjian berdarah. Suatu malam, istrinya, Bu Rina, mulai curiga. "Mas, daging dari mana sih sebenarnya? Aku lihat kamu nggak pernah beli ke pasar." Pak Dirman gugup. "Ada yang nganterin, langganan, udah lama, lebih murah." Tapi Bu Rina tidak percaya. Malam itu, saat Pak Dirman sudah tertidur, ia masuk ke dapur, membuka freezer di sudut ruangan, dan menemukan sesuatu yang membuatnya menjerit tertahan. Tangan manusia. Masih lengkap dengan kuku dan bekas luka. Tubuh Bu Rina gemetar. Ia hampir pingsan. Tapi saat berbalik, sosok tinggi berwajah rusak berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah tajam, dan kemudian menghilang begitu saja. Bu Rina tak bisa bicara. Sejak malam itu, suaranya hilang. Total. Dokter mengatakan tidak ada masalah medis. Tapi setiap malam, ia hanya menangis tanpa suara dan menatap Pak Dirman dengan pandangan kosong. Sementara itu, berita mengerikan mulai muncul di kampung mereka. Anak kecil hilang saat main sepulang sekolah. Remaja ditemukan di sungai dalam kondisi tubuh tanpa jantung. Warga mulai resah, tetapi bakso Dirman tetap ramai. Tak peduli berapa banyak yang hilang, orang tetap mengantre demi semangkuk bakso legendaris itu. Rani, anak Pak Dirman, juga mulai menunjukkan hal-hal aneh. Ia sering berbicara sendiri di malam hari, seakan bicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Bapak, katanya aku akan jadi penerus Bapak kalau Bapak berhenti bikin bakso." Pak Dirman syok. "Siapa yang bilang, Nenduk?" Rani hanya tersenyum. Om tinggi hitam yang sering main ke dapur,
Tubuh Pak Dirman langsung lemas. Malam itu, Pak Dirman nekat ke rumah seorang kiai terkenal di Batu. Ia memohon bantuan, menangis di kaki sang kiai. Kiai hanya menatap tajam. "Kau sudah terlalu dalam, nak. Ini bukan pesugihan biasa. Ini perjanjian leluhur hitam dari zaman Mataram. Kau sudah mengambil tumbal dan mereka akan terus menagih." Pak Dirman mengangguk putus asa. Lalu bagaimana caranya keluar? Kiai menjawab lirih. "Kau harus mengembalikan semuanya, semua tumbal, tapi mereka sudah tiada. Kau harus bayar dengan darahmu sendiri. Tapi ingat, tidak akan mudah. Mereka tak akan diam." Pak Dirman pulang dengan hati kalut. Di rumah, Rani sedang menggambar sosok hitam tinggi besar dengan mata merah. Gambar itu ditandatangani, "Teman baruku." Malam itu, Pak Dirman bertekad membakar seluruh daging, membuang semua peralatan, dan berhenti jualan. Tapi saat ia masuk dapur, anaknya sudah berdiri di sana. Wajah Rani tak seperti biasa. Matanya kosong. Suaranya berubah berat, seperti suara dari dasar neraka. "Kalau kau berhenti, anakmu jadi gantinya." Tangan kecil Rani meraih pisau dari meja. Tapi sebelum ia sempat bergerak, tubuhnya mendadak kejang dan jatuh pingsan. Pak Dirman memeluk anaknya sambil menangis. Ia sadar, ia harus melawan atau kehilangan segalanya. Bagian 3. Pembalasan dan kutukan abadi. Pak Dirman tak bisa tidur semalaman. Rani terbaring lemas di kamar, kadang mengigau, kadang menangis dalam tidur. Burina, istrinya, masih bisu. Matanya kosong dan selalu melihat ke arah dapur seolah menanti sesuatu muncul dari kegelapan. Pagi itu Pak Dirman nekat. Ia membakar semua bungkusan daging yang ada di rumah. Baunya menyengat, seperti kulit manusia terbakar. Ia juga menghancurkan gerobaknya sendiri di depan rumah, disaksikan warga yang heran. Tapi dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, keluar dari neraka ini. Namun semuanya tidak semudah itu. Malamnya, suara ketukan terdengar dari pintu dapur. Pelan, tapi terus-menerus. Ketika Pak Dirman membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali ke ruang tengah, lantai rumahnya sudah penuh bekas jejak kaki, berdarah. Dan di ruang tengah, Rani sudah duduk tegak, matanya merah, dan ia mulai berbicara lagi dengan suara berat yang sama. "Kau telah mengingkari janji, darahmu atau darah anakmu." Pak Dirman menangis. Ia peluk anaknya erat-erat. Tapi tubuh Rani mendadak terangkat ke udara, dan jari-jarinya mencengkeram leher ayahnya sendiri. Pak Dirman nyaris pingsan sebelum akhirnya tubuh Rani terjatuh, dan ia sadar. Tak ada waktu lagi. Pagi-pagi buta, ia membawa Rani dan istrinya ke rumah Kiai yang dulu sempat ia temui. Kiai tua itu menyambut mereka dengan wajah muram. "Kau sudah dililit kutukan pesugihan darah, nak. Satu-satunya cara lepas, kau harus menutup portalnya. Tapi itu butuh tumbal yang sama besar." "Portal?" tanya Pak Dirman dengan suara gemetar. "Sumber kekuatan dari perjanjian itu. Kau harus kembali ke tempat kau pertama kali bertemu makhluk itu, di bawah pohon beringin di alun-alun, dan lakukan pemutusan ikatan dengan darahmu sendiri." Malam itu, Pak Dirman kembali ke sana. Di bawah pohon beringin raksasa, ia berdiri sambil membawa panci besar dan bungkusan terakhir dari daging yang entah bagaimana muncul lagi di meja makan tadi pagi. Di sekelilingnya, udara mendadak dingin, lampu-lampu taman padam, kabut turun begitu tebal, dan dari dalam kabut muncullah puluhan sosok hitam, tubuhnya tinggi, wajahnya rusak, mata merah menyala. Satu di antara mereka melangkah lebih maju, sosok lelaki tua yang dulu pertama kali memberi resep. "Kau mau membatalkan perjanjian?" Pak Dirman mengangguk. "Ambil aku, tapi lepaskan anak dan istriku." Sosok itu tersenyum kejam.
Kau sudah terlalu banyak makan darah, tapi kami tidak keberatan, asal ada gantinya. Pak Dirman membuka bajunya. Ia sudah mengukir rajah pemutusan ikatan di dadanya, seperti yang diperintahkan sang kiai. Lalu ia menyalakan api di bawah pancinya. Di tengah malam, di bawah pohon keramat, ia memasak daging terakhir itu, mencampur dengan darahnya sendiri. Mantra dibaca. Tubuh Pak Dirman mulai terbakar dari dalam. Ia menggigil, menggeliat, tapi tetap menyelesaikan ritual. Satu demi satu, sosok-sosok hitam mulai menghilang. Kabut menipis, suara jeritan memecah langit, dan saat pagi datang, hanya tersisa gerobak bakso tua dengan panci hangus dan foto keluarga Pak Dirman yang sudah gosong separuh. Beberapa minggu setelah itu, bakso Dirman tak pernah terlihat lagi. Rumahnya kosong. Rani dan Burina tak ditemukan dimanapun. Warga bilang, mereka pergi diam-diam. Tapi ada juga yang bilang, mereka menghilang seperti ditelan bumi. Tapi yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, di dekat pohon beringin tua di alun-alun, ada gerobak bakso yang tiba-tiba muncul. Tak ada penjualnya, tapi aroma kuahnya sangat menggoda, tercium dari jarak puluhan meter. Kadang ada orang yang mencoba makan, hanya semangkuk saja. Lalu, 3 hari kemudian, orang itu hilang tanpa jejak. Penutup, jika kau ke Malang dan malam-malam melihat gerobak bakso tanpa penjual di bawah pohon tua, jangan tergoda, karena bisa jadi itu bukan bakso biasa, dan bisa jadi kau tumbal berikutnya. Selesai. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jika kalian mempunyai pengalaman gaib, jangan sungkan untuk komen di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu berani.